Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang pengeluaran memelihara Karimun Wagon R. Nah itu dia guys, ini kan sudah 1 tahun ya, 1 tahun bersama saya ini dapatnya akhir tahun tanggal 30 atau 31 Desember ya. Sekarang Januari ya, jadi sudah 1 tahun lebih beberapa minggu. Nah apa saja yang pengeluarannya, nah ini dia. Ini juga salah satu alasan saya mengambil unit tahun muda. Kenapa? Unit tahun muda itu jarang sekali pengeluaran ke bengkel ya, jarang mengeluarkan uang, jarang rewel, jarang ke bengkel. Jadi benar-benar siap pakai. Itu keuntungannya pakai unit tahun muda. Mobil ini kan wagon R ini harganya sekitar 70 sampai 80 juta. Di harga 70-80 juta kita bisa dapat Livina 2009, Avanza 2008, Xenia 2010. Nah itu kan jauh lebih bertenaga, 1300, 1500. Kemudian jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, lebih luas, lebih lega. Tapi kenapa pilihannya kok jatuh di wagon akhirnya? Ya salah satunya adalah saya cari yang tahun muda. Tahun muda di angka 80 juta itu pilihannya ya cuman LCGC. Tahun muda itu kan 2014, 2015 ke atas toh. Usia mobil itu di bawah 7 tahun lah, 7 tahun, 8 tahun. Nah tahun muda itu pilihannya cuma LCGC. LCGC paling murah ya Karimun, murah berkualitas ya Karimun Suzuki. Nah itu makanya alasan saya pilih Karimun ini ya, poin pentingnya adalah perawatannya nggak rewel. Ini nanti saya sebutkan saya habis berapa dalam 1 tahun ini, saya mengeluarkan berapa. Alhamdulillah nggak pernah rewel, nggak pernah ada yang bocor-bocor, rusak atau lain sebagainya. Alhamdulillah nggak pernah, cuman perawatan rutin aja. Ya wis, sekarang kita langsung aja yuk perlihatkan part-part apa yang saya sudah ganti. Tapi secara garis besar ya saya juga nggak ingat, lupa ganti opo ayo lali yo. Ya wis langsung aja yuk. Terus oke guys, jadi pertama adalah saya itu ganti servis ya, tune up ganti oli servis. Itu habisnya sekitar ya agendakan 800 lah, 700 sampai 800 ganti oli mesin, oli transmisi. Terus ganti apa lagi, air radiator. Nah tune up itu sekitar 700 sampai 800 ribu. Kemudian saya ganti ban nih guys ya, ini keempat bannya ganti baru. Nah ini ya, ganti baru semuanya ban nih. Ini pakai GT radial di sekitar 500an lah harganya, 500an yang eco naik, gak usah sekarang larang. 450 sampai 500an, 4 berarti 2 juta. Kalau beli bekas 1 juta. Terus apa lagi ya sing tak ganti ya, ini sudah tune up tok. Ini wiper ini tak ganti sekitar berapa ya, kemarin itu 30 ribuan, 50 ribuan. Terus ini, nah ini dari sektor mesin, oli tak ganti. Terus kulen juga tak ganti. Ini kulennya baru, aki belum, masih oke. Terus filter udara tak ganti, apalagi ya, sudah sih. Oh ini oli transmisi juga tak ganti, oli mesin, transmisi, kulen, filter udara. Terus engine mounting masih oke lah, lumayan, belum tak ganti. Fan belt belum tak ganti, jadi masih oke. Ini keuntungannya pakai mobil tahun muda ya, jadi tidak banyak part yang diganti. Nah jadi seperti itu aja untuk sektor mesin, cuman ganti oli mesin rutin ya, oli mesin, oli transmisi, terus oli ini kulen sama AC kemarin ya. Terus cuman habis itu aja, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah nggak ada yang rembes-rembes, bocor-bocor. Fan belt juga belum ganti, masih oke. Dinamo starter aman, minyak rem aman ya, alhamdulillah. Nah ini salah satu keuntungan kita pakai mobil tahun muda itu, yaitu kita nggak banyak perawatan, nggak banyak biaya yang keluar ke bengkel. Kalau mobil tua mesti ono ceritanya, terutama yang dapat unit yang nggak kerawat ya, nggak kerawat, owner sebelumnya nggak ngerawat, pasti ada kabel kertas. Terus ini selang radiatornya pecah. Nah ini kan kalau tahun muda tuh enaknya gini, jadi masih oke lah, masih aman. Selang-selangnya juga masih oke, masih aman, nggak ada kendala.
karena usianya juga masih muda toh, dibandingkan mobil tahun 2005, 2007, 2008 itu kan sudah tua. Ya wis, untuk sektor mesin seperti itu, nggak ada yang diganti, headlamp semuanya masih aman, lampu-lampu juga masih aman, nggak banyak perawatan, alhamdulillah. Seperti itu guys, ini untuk sektor bagian mesin ya. Untuk yang interior saya ganti apa aja ya, alhamdulillah nggak banyak sih, cuman filter AC tok yang di sana itu saya ganti, lain-lain nggak ada. Alhamdulillah, ini salah satu keuntungan pakai mobil muda, nggak rewel ya, nggak rewel ini mobilnya. Jadi jangan khawatir ya kalau beli mobil tahun muda LCGC, itu keuntungannya kita bisa hemat budget dan nggak keluar masuk bengkel. Seperti itu guys. Untuk bagian belakang, kalau si LCGC ini dari sini buka ya. Nah, dari sini, ini ada dua sini loh. Bagasi lumayan kok. Bagasi ini lumayan. Memang nggak besar-besar banget, tapi lumayan bisa angkut 3 galon. Nah, ini nanti video keunggulan dan kelemahan si Karimun tak buatnya di video terpisah aja ya. Nah, jadi seperti ini. Lumayan toh, lumayan ini. Ini juga belum ada yang ganti, dop-dop juga masih oke, masih nyala semua lampu-lampu. Mantap. Oh, ini kaca film. Kaca film aku ganti ya. Ini depan ini pakai 3M. 3M-an tapi yang 300 ribuan. Nah, seperti itu guys. Nggak banyak kok, nggak banyak yang diganti-ganti. Jadi ini mobil bener-bener sangat enak, nggak rewel juga, nggak nyusahkan ya, alhamdulillah. Dan yang terpenting ini irit ya, irit. Bensinnya irit, 1 liter bisa 14 ya. 114 untuk dalam kota, untuk luar kota 119, 120. Nah, kalian yang penasaran bisa cek aja, ketik aja videonya BBM Karimun Motosat. Seperti itu guys. Wes ya, apa mana ya yang tak ganti ya? Kayaknya nggak ada guys. Cuman servis tok, tune up, ganti oli, rutin biasa. Tapi nggak ada yang kasus-kasus yang harus ke bengkel. Alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah itu. Wes enak pol, puas lah. Kita harus siap dengan resikonya. Dengan resiko mobil LCGC. Nah, oke ya, jadi seperti itu ya. Mohon maaf ini sudah ganti suasana ya, karena filenya yang tadi pagi saya syuting tadi pakai baju putih yang pagi itu hilang guys, kehapus. Jadi ini saya syuting lagi. Sudah maghrib, sudah malam ya. Sudah malam, gelap ya wis lah. Kalau apa, yang penting intinya informasinya tersampaikan. Pengeluaran saya selama 1 tahun memelihara Karimun Wagon, beserta alasan kenapa saya pilih wagon tahun muda. Pertama kita ulang dari awal ya. Dari awal itu kita habis beli ban. Beli ban itu saya beli second bannya ya, 1 juta tuh 4 pasang. Tapi kalau kalian beli baru itu 2 juta pasti 4 pasang. Terus ganti apalagi, tune up. Tune up itu saya semuanya ya. Kalau awal-awal tune up itu habisnya sekitar 800 ribuan sampai 1 juta. Anggarkan segitu. Nah, anggarkan segitu. Jadi tune up itu ganti oli mesin, oli transmisi, coolant, terus minyak rem atau lain sebagainya ya, filter oli, nah, filter udara. Nah, itu semua diganti semuanya. Jadi filter udara kemarin saya beli 70 ribuan kalau enggak. Enggak nih. 120 mahal filter oli. Filter udaranya Karimun 120 yang diberes ya bengkel resmi. Terus filter AC ini sekitar 35-an, 35. Terus apa lagi yo? Kaca film 300 ribu. Ya wis gitu tok. Jadi selama 1 tahun ini estimasi total pengeluaran saya itu sekitar 3 jutaan sampai 3,5 juta. Ini sudah termasuk servis interval ya. Saya kan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ganti oli. Ganti karena sudah mencapai 5.000 km. Nah, itu olinya oli murah aja, yang promo-promoan di shop and trip itu 200 ribuan. Nah, termasuk itu. Jadi sekitar 3,5 juta pengeluaran saya dalam 1 tahun ini. Dan alhamdulillah nggak rewel. Nah, bandingkan dengan yang mobil pakai Motuba ya, mobil yang dulu Atos sama Kijang tahun 2000-an itu habisnya 1 tahun pemakaian sekitar 6 juta sampai 7 juta. Tuh, karena memang banyak yang harus dirawat. Namanya juga mobil tua toh, banyak yang harus dirawat, beda dengan mobil muda. Itu salah satu keunggulan kenapa kita harus cari mobil muda. Wis spray nang bengkel, yang jelas siap pakai bukan siap bengkel. Terus spare partnya juga pasti masih lebih bagus daripada Motuba. Karet-karetnya,
kabel-kabelnya, selang-selangnya itu nggak getas. Nah itu yang perlu dicatat. Terus apalagi, kalau kita beli LCGC ya, LCGC itu pajaknya murah, sembarang kalir murah, spare part juga murah, gampang ditemui. Nah dan nggak was-was itu loh, nggak was-was di jalan itu jarang ada mobil baru mogok itu ya, dicatat. Saya lihat di tol itu jarang ada. Yang sering memang mobil tua yang mogok, biasanya overheat atau kebocoran di radiator atau lain sebagainya, atau termostat yang nggak buka. Nah itu penyakitnya mobil tua. Kalau mobil muda 2015 2016 yang usianya masih 7-6 tahun, nah itu insya Allah masih aman-aman aja, nggak ada kendala seperti itu, kebocoran, terus rembes, terus termostat itu nggak ada, water pump itu insya Allah nggak ada, masih belum waktunya soalnya masih belum waktunya, meskipun itu tergantung dengan KM juga, tapi ya tetap aja tahun muda usia nggak bisa bohong, itu yang perlu dicatat. Kalau versi saya loh ya, saya suka mobil tahun muda itu seperti itu, meskipun mengorbankan kenyamanan. Nah memang mobil ini nggak nyaman, LCGC mana ada yang nyaman, toh nggak ada. Tapi ya itu tadi, kita kembali lagi, kita beli mobil itu untuk apa? Cari kenyamanan, cari gaya, cari prestis, atau cari pokoknya mobil, atau cari boleh irite. Nah ini kan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau saya sih cari yang pokoknya irit, sesuai dengan kantong dompet, nggak meres dompet, terus nggak bikin capek keluar masuk bengkel. Nah pokoknya mobil nggak kehujanan, nggak kepanasan. Yo wis LCGC paling tepat itu, tahun muda, bisa ngebut, bisa nanjak, pol. Nah itu jadi tergantung kalian juga, kalian yang masih ragu beli LCGC, insya Allah nggak ada masalah serius lah, insya Allah nggak ada masalah serius, karena ini tahunnya muda, usianya muda, dan seluruh komponen partnya juga usia masih muda, jadi nggak ada kendala-kendala yang saya sebutkan tadi. Ya wes gitu dulu ya, mungkin pengalaman saya ya, setahun memiliki Wagon R ini, pengeluaran nggak banyak, memuaskan, alhamdulillah nggak pernah rewel, alhamdulillahnya dia sesuai ekspektasi, yo irit, yo iso ngebut, yo nanjak, yo iso. Nah itu kan yang saya cari, bahkan sudah saya ganti plat toh, ganti plat ini habis berapa, 2 juta ya, 2 jutaan ganti plat nama saya, berarti wis hak milik saya sudah cocok. Pokoknya dirinya kalau saya sudah ganti plat, berarti saya sudah cocok. Nah itu guys, ya wis gitu dulu guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru ingin membeli mobil atau masih galau menentukan pilihan mobil. Nah ini bisa jadi referensi, terutama buat kalian yang masih pemula, masih buat keluarga-keluarga kecil, baru pertama kali punya mobil, sebaiknya pilih yang aman-aman aja. Jangan pilih yang mobil-mobil tua yang rawan ke bengkel, karena kalian itu nggak paham mobil ya toh. Nah kalau yang nggak paham mobil itu sumpek tak kandani, tak bilangi ya, sumpek, stres keluar masuk bengkel. Dan ini sudah selesai, yang sana bocor, yang bocor ditambah yang sini rembes. Nah wis ngono bulet tiap minggu ke bengkel. Nah itu juga PR, nanti stres di sini, oke, stres di otak, stres di dompet juga stres. Nah jadi buat kalian pemula yang nggak paham mobil, saya juga nggak paham mobil, makanya saya pilih ini. Nah nggak paham mobil, pemula, baru pertama kali punya mobil, lebih baik main aman. Nah ini yang penting keluarga seneng, nggak kehujanan, nggak kepanasan, naik dari Vario, naik dari Beat, terus punya mobil, ya wis disyukuri. Kita terima kekurangan mobil ini, kita terima aja. Yang penting nggak rewel. Nah gitu guys, kalau pikiran saya loh ya, saya pikirnya simpel aja. Ya wes gitu dulu guys, kepanjangan ya, tapi ya seru sih cerita-cerita kayak gini nih, video-video kayak gini tuh biasa menyelamatkan orang-orang ya, biasanya loh ya. Saya tuh sering bikin video yang kayak gini, pengalaman owning experience, itu yang mau beli mobil sesuatu, mau beli mobil ini, mau beli motor ini, lihat video pengalaman saya ini, jadi mereka berpikir ulang, oh ojo wes gak jadi tuku itu, nggak jadi beli itu, beli yang ini aja. Atau kalau dia nekat, ya wes tak beli itu, gak apa, mungkin sesuai lah, aku bisa nerima kekurangannya. Nah itu saya suka bikin video-video seperti ini, supaya ya orang yang lain yang belum punya mobil ini, yang mau membeli mobil ini, dia bisa siap mental menghadapi kenyataan. Nah itu dia, jangan sampai dia keblobok ya, keblondrok, atau nggak siap mental, takut, kacrok, trauma, udah beli ternyata lu alam, ternyata mobilnya kayak gini, kekurangannya banyak, kayak gini, terus baru lihat video saya, tambah nyesel pindo, kok gak dari dulu saya lihat video ini, tahu gitu nggak pilih mobil ini. Nah itu saya tujuannya share mobil-mobil kayak gini, pengalaman kayak gini tuh ya gitu. Jadi buat kalian yang belum punya mobil, galau, masih ingin beli,
masih mempertimbangkan ya, tonton video ini dan pertimbangan baik-baik. Nanti saya buatkan video kekurangan dan kelebihan mobil ini, jadi kalian bisa ya paling enggak aman lah, aman dari rasa penyesalan. Oke, gitu dulu ya guys ya video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Mohon maaf banyak omong ya, karena memang videonya harus ngomong ya. Video ini ya gini, owning experience, jadi kalian harus hanya melihat saya toh, biasanya kan lihat jalan toh. Nah oke, bye bye. 3,5 juta setahun, oke lah menurut saya, dan ini nggak rewel. Jujur ini mobil nggak pernah bikin rewel, alhamdulillah ya. Tenang sekali, keluar kota manapun tenang, nggak ada khawatir sama sekali. Beda dengan yang dulu, Motuba. Pakai Motuba tuh agak mikir. Keluar kota pasti lihat, cek radiator, cek rembes-rembes, jalan 100 kilo ngecek radiatornya si ada apa enggak, rembesnya dicek. Nah kalau ini alhamdulillah enggak, alhamdulillah itu ya pertolongan Allah ya. Ya wis, goodbye.